masih di Eden Center. Ini luas loh, Neng. Iya. Kalau dalam hitungan feet tadi saya bilang itu 40.000 feet square. Tinggal di sampean nanti buka-buka kalkulator lah sampean hitung dewi. Pokoknya gede. Dan ini pusat ini dulu didirikan namanya pusat pertukaran atau pusat perdagangan bisnis khusus orang Vietnam ini didirikan tahun 1984. Awalnya kecil, cuman sekitar berapa toko, kemudian mereka rapat bareng-bareng. Karena emang warga Vietnam di sini cukup besar dibanding dengan warga Indonesia misalnya. Itu udah lama di sini dan juga mereka kan banyak dari pengungsi Vietnam dulu nih. Ya, karena emang di Amerika ini ada kantong-kantong ini ya warga imigran, apakah itu Chinatown atau Koreatown atau seperti Eden Center ini untuk warga Vietnam. Dan sini jumlahnya kalau nggak salah katanya itu ada sekitar 120 toko, restoran, toko, kemudian juga supermarket. Nah, Indonesia belum punya yang seperti ini, tapi Indonesia memang jumlah di Amerika. Konon menurut sensus kemarin ya, itu hanya 95.000 warga yang tercatat yang melapor Betul. KBRI. Tapi yang nggak melapor mungkin separuhnya lebih. Ya. Nah, kehidupan imigran di Amerika emang penuh tantangan, Cak. Wah, susah itu. Banyak yang jadi pengusaha, banyak juga yang bekerja buruh kasar gitu ya. Khususnya untuk pengusaha yang di New York, Cak. Sekarang ini ada kebijakan politik atau dorongan politik untuk meningkatkan upah minimum kan, Cak? Kalau nggak salah sampai diupayakan $15 per jamnya jam. ya. Sekitar hampir 200.000 per jam itu ya. Ya, dan ini lumayan berat rupanya bagi banyak pengusaha kecil. Dan ini ada seorang imigran dari Cina kalau nggak salah ya, yang punya usaha garment di New York. Nah, dia tuh ngeluh, aduh $15 nanti piye iki, nggak iso saingan dengan harga murah yang dari luar negeri. Menariknya emang yang kalau di New York nih, namanya UKM itu 50% itu imigran nih, termasuk tadi itu. Iya, lebih dari setengahnya itu imigran. Jadi emang mereka di New York harus berjuang, harus hidup mati, bekerja keras untuk survive, untuk bertahan hidup. Dan sebagian besar emang banyak yang terjun ke usaha. Ke-15 pekerja ini sibuk menjahit busana eksklusif wanita di VCD Trading, satu dari hanya segelintir perusahaan yang masih bertahan di kota New York akibat murahnya tenaga kerja di Asia, terutama Tiongkok. Baru-baru ini kota New York meningkatkan upah minimum menjadi $15 per jam, sehingga pemandangan ini akan semakin langka. Most of my workers average about between $11 to $13. And that's probably in this industry, one of the higher ones. But now with the new law of $15 an hour minimum, you're raising the minimum wage from $8.75 to $15 in 3 years, which is 80%. I don't know how to sustain that. Steve adalah imigran asal Tiongkok yang dibesarkan di Vietnam. Ia satu dari sekitar 70.000 pengusaha kecil di kota New York, di mana 52% pemilik bisnis adalah warga imigran. Klien Steve adalah label-label butik seperti The Row, milik Mary Kate dan Ashley Olsen. Menurut Steve, pemerintah Amerika sebetulnya bisa membantunya berkompetisi dengan pabrik-pabrik di Tiongkok. If the government can make importing goods a little bit more expensive, where the cost is not that big of a difference, then maybe that would help us out. If you're going to bring something in from another country and the duty on it will suffice that it's not as cheap as you think, then maybe made in the USA will get a big kick. Salah satu pendukung produksi dalam negeri adalah label 10 by Sportswear asal New York. It just ends up being cheaper, faster, easier because you can communicate directly with the factory. You can just walk over if there's an issue and solve it. Made in the USA. It's a big selling point, and it's a really big selling point selling to international customers, oddly enough. Seperti halnya di banyak kota besar Amerika, bisnis imigran memberi warna tersendiri pada kota New York. Ini umumnya terlihat pada distrik bisnis yang dijuluki Main Street. There is the restaurants, the grocery stores, the hair salons, the dry cleaners, the stuff that makes up the kind of the character of a neighborhood. And there we see that. So if in the country, around the country, there 18% of all businesses are owned by immigrants. 28% of all Main Street businesses are owned by immigrants. So they're playing a big role there. Ada sekitar 4,9 juta usaha kecil di Amerika, namun yang bisa bertahan tidaklah banyak.
hanya 50% yang bertahan selama 5 tahun ke atas dan hanya sepertiganya bisa bertahan 10 tahun lebih. Dari kota New York, tim VOA. Ternyata di dalam-dalam itu, makanya tadi waktu banyak tokonya juga ya. Ada data yang mengatakan 120 toko dan restoran. Di mana? Di mana? Ternyata ada di dalam. Lempet-lempet seperti ini ada. Iya. Saya sering kesini, tapi belum pernah kesini. Belum pernah. Belum pernah. Ada perhiasan, ada elektronik, ada juga jasa manikur, pedikur. Ya, dulur jangan kemana-mana. Kita ada liputan satu lagi tentang kopi Indonesia. Nah, setelah pesan-pesan berikut.